Eh, Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Irma Yohana Manalu dengan NIM A1C220020 sebagai moderator. Selanjutnya Dian Ruth Damayanti, Wandi Saputra, dan Harum Islah Siregar. Kami akan memulai praktikum untuk simulasi jangka sorong. Kepada Dian Ruth Damayanti dipersilahkan. Oke. Jangka sorong mempunyai dua bagian utama, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Rahang tetap dan rahang geser jangka sorong dapat dimanfaatkan untuk mengukur diameter suatu benda yang mempunyai ukuran kecil. Sebagai contoh, ialah untuk mengukur kedalaman suatu benda. Sebagai contoh, jangka sorong digunakan untuk mengukur kedalaman pipa, kedalaman lubang, dan sebagainya. Tungkai ukur juga dapat dimanfaatkan untuk mengukur perbedaan tinggi suatu benda yang berukuran kecil. Besar hasil pengukuran oleh jangka sorong dapat ditentukan dengan rumus panjang, yaitu skala utama ditambah dengan skala Nonius dikali ketelitian. Atau dapat ditulis sebagai H sama dengan SU ditambah SN dikali ketelitian. Baik, terima kasih Saudari Dian. Selanjutnya, untuk prosedur praktikum akan dibacakan oleh Saudara Wandi Saputra. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Irma. Adapun sebelum kita masuk prosedur, kita mengenal alat dan bahan. Karena kita sekarang adalah menggunakan virtual lab, maka yang digunakan itu adalah cukup dengan Google Chrome dan website virtual lab. Sebelumnya di sini sudah tertampil tampilan praktikum kita, yaitu terkait tentang pengukuran alat ukur jangka sorong. Jadi di penuntun sudah dibuka tautan atau linknya melalui website virtual lab. Jadi di sini kita langsung masuk ya prosedur kerja dengan Harum sebagai operator. Jadi prosedur pertama itu sudah kita masuk ke alamat Google Chrome-nya, terus setelah muncul tampilan bagian jangka sorong, terus digeser rahang gesernya ke kanan. Rahang geser ke kanan. Ya, setelah itu diambil baut, terus diukur. Lebar-lebar dulu itunya. Rahang geser dibuka lebar-lebar dulu. Nah, terus baru paskan dengan bagian bautnya. Skalanya langsung nampak nggak? Itu manual lah sih. Nanti pas di lampiran hitung kita pakai manual. Nah, iya. Ini 3,61 ya. Iya. 3,62 ada. Ini kita jelasin juga ya, Mbak, gimana lampiran apa namanya manualnya. Iya. Ini. Benar. Jadi kan tadi udah dijelasin sama Dian kalau rumusnya itu menghitung hasil ukur jangka sorong itu skala utama ditambah skala Nonius, skala utama plus skala Nonius kali ketelitian. Jadi kita di sini menggunakan skala ketelitian. Di sini kan ada 10, jadi 0 ke 1 itu skalanya ada 2. Berarti 1/20, jadi 0,05 mm. Jadi di sini ada 0,05 mm skalanya. Terus kalau skala utamanya itu kita lihat di skala utamanya itu ini yang di bagian atas. Itu dalam satuan cm.
yang 0 sampai 20. Terus kita lihat di sini kan ada, kita lihat pas setelah diukur ternyata dia tuh mentok di angka 3,5 terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 3,6. Terus itu 3,6 cm. Terus yang kita terus sudah dapat skala utamanya, baru di skala nonius. Ternyata yang kita lihat itu ada di angka 1, 3,61. Karena di situ garisnya pas dengan skala utama. Skala nonius sama skala utama itu garisnya tuh satu jalur gitu. Nah, satu pas nggak melenceng dari sesuai sejajar gitu. Makanya di situ 3,61 itu kalau kita menghitung hasil ukur secara manual. Mungkin teman-teman bisa jelasin nggak gimana yang lain gitu, penjelasan dari kalian. Nih di Mau skala juga? ayo Ya. terusan. Terus Rum, enggak, Di skala utamanya kalau di pengukuran kami itu dia di 4,25 di pengukuran kami, tapi tidak tahu kalau pengukuran yang lain. 4,25, iya deh. Harum, Hah, sebelumnya udah nyoba ini ya? belum sih. Baru Belum ini ya? juga Oh, nih. Iya. Mata aku juga silinder juga, jadi tidak jelas juga. iya bener. Atau kita kan disuruh 3 kali kan, jadi Oh iya, iya. Jadi itu. kita tulis belum hasil pertama kan di Mm. rumah. Jadi hasil pertamanya kita fix di mana, weh? Biar di SS. Iya benar. Hasil pertamanya enggak ada. Iya, hah? Betul lah. Aku aja yang SS Room. Ah, iya. Udah. Dah. Lanjut ke video kedua ya, guys. Kita nggak 3 kali ya itunya. Ya, Itunya. 3 kali, tapi kata kakak tuh kayak dipisah gitu nah 3 videonya. Biar Oh, Itu oke. maksudnya yang praktikum satu lagi, dak? Yang mikrometer skrup dipisah dengan yang jangka sorong. oh iya ya, weh. Aku masih setengah B sih grup nih. Langsung deh kalau Langsung kayak aja gitu. Mm. ya, Berarti ulang lagi. ulang lagi. Iya, nih ulang lagi. Hmm. Langsung aja sih Rum, buka lagi. Kayak Iya. tadi kan cuma simple. Nih, udah. 3,63. Kok berubah lagi ya? Rum mau nanya Rum, Nah. itu memang mentok ya Rum kalau kita bisa kita geser gitu.
Dia kayak, oh, nah, ini pas. Ini, nih. 359 sih. Berapa? Untuk hasil pengukuran kedua 3,59. 2,5. Tadi juga kalau di percobaan pertama tadi tuh kayaknya kita tuh kurang ketat gitu gesernya tuh. Nah, iya. Kan 3 kali pengulangan nggak sih, woi? Iya. Bentar ya aku ya. Udah Rom. Dah. Ini. Ini yang ketiga kan? Ya. Guys. Oh, berarti sama ya dengan yang kedua tadi. Mm-mm. Udah Rom. Udah. Dari SS. Udah 3 kali dah sih, woi. Ya emang 3 kali. Habis tuh lanjut ke mikrometer ya. Heeh. Udah. Tutup dulu soalnya kan beda. Oke. Tutup dulu dah sih. Ya Irma silakan. Baiklah, dari 3 kali percobaan yang telah dilakukan oleh kami, didapatkan 3 hasil. Yang pertama, hasil pertama didapat pengukuran dengan hasil 3,61 cm. Percobaan kedua didapatkan hasil pengukuran 3,59 cm. Dan percobaan ketiga didapat hasil pengukuran 3,59 cm. Sekian percobaan yang dilakukan dari kelompok kami. Apabila terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.